Ten 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 ten. Lucu ya, katanya sampai mati. Jangan kan mati, dia belum mingkem aja udah gue tunjukin datanya. Gak usah sampai mati lah. Belum mingkem gue tunjukin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, Bang. Sambil dia tidur tadi, Bang. Kok sampai segitunya orang ini, Bang? Enggak percaya. Begitu lautin, Bang. Begitu lautin, Bang. Oke. Ada yang mau sampaikan lagi, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ngomong bisa, Bang? Oke, Bang. Ini loh, Bang, kalau oten-oten itu berdiskusi, kalau oten-oten berdiskusi, ditendang aja, kalau macam-macam sakit telinga dengarnya. Itu sampah semua itu. Ya gitu lah, Bang. Siap. Sampah manusia kere semua itu yang naik-naik itu. Tendang aja kalau nonton, bikin sakit telinga. Ya gitulah, Bang. Itu contoh, Bang. Kita kasih lihat mereka di sini sebagai contoh. Itulah biar tahu sudah tuh. Dikasih capek-capek ngasih data, kasihan bundanya itu. Memang otaknya otak apa itu oten-oten itu enggak punya otak itu. Lemak babi dan nempel itu kebanyakan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang, ya atas dukungannya, Bang, ya semua. Sehat selalu. Ya udah, izin turun, Bang. Makasih. Oke, siap, Bang. Sehat selalu, Bang. Sehat selalu ya. Iya. Siap, amin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih penasaran bakso. Waktu naik lagi ya? Penasaran. Bakso tuh tapi kalau dimintain yang terlalu ilmiah tuh dia nggak bakal mampu memang. Omongannya kayak orang mabuk dia. Iya. Ten. Oke, halo. Dijens. Boso. Halo, Boso. Halo, Boso. Halo. Oh, turun dia. Masih. Siapa nih? Oten. Oh, Bintang. Oke. Jen Boso nggak nyahut ya? Turunin. Udah turun ya? Ya udah turun, Bang. Bakso naik lagi nih, bakso nih. Enggak apa-apa lah, biarin aja daripada dia nangis juga kasihan. Yang penting kok diskusi bagus-bagus lah, bakso. Iya, Jangan biarin gantian. dan tantrum lah. Iya. Ya gantian aja, saling dengarkan aja. Bang host, dengar dulu. Kita harus paham dulu arti bukti ilmiah. Udahlah, kau nggak paham. Udah nggak usah bahas itu, udah bahas yang lain aja. Jangan kau merujuk bukti ilmiah, tapi yang kau rujuk Alkitabiah, itu maksud saya. Iya, memang di Alkitabiah nggak ada yang ilmiah memang. Udah jadi nggak bakal minta. Iya, jadi kok kakak saintis sama ilmiah bicara Alkitabiah. Iya, udah. Jadi memang bagi-bagi itu nggak bisa bukan ilmiah, jadi nggak akan minta lagi kok. Biar mata memandang ini paham mana bukti Alkitabiah, mana bukti ilmiah, begitu dong. Iya, betul, begitu dong. Soalnya paham dia, Mbak Natalia. Assalamualaikum, Bang. Itu ada dua, Bang. Bang Bakso. Halo. Semuanya, Bentar, Bang Bakso. Bang Bakso dengar dulu ya. Kitab itu ada dua, ada yang ilmiah dibuktikan dengan ilmiah, ada yang belum bisa dibuktikan dengan ilmiah. Dalam Al-Quran sudah banyak yang dibuktikan secara ilmiah, Bang. Saya setuju itu, Bang, setuju. Tapi dia memang Bang John, sabar, ketika kita bicara ilmiah, Bang, kita tidak bisa merujuk kepada Alkitabiah dan iya, nggak apa-apa. Iya. Gitu. Karena kalau Al-Quran, ketika kita bicara Al-Quran, itu tentu kita menanyakan bukti ilmiah Al-Quran. Itu saya sangat setuju. Jangan ayat itu kalian tapi kalau Bible ilmiahnya, itu memang nggak bisa dibuktikan ilmiah, ya kan, Bang Bakso kan? Jadi kita nggak usah minta. Iya, ya udah, Bang. Bible Sudah diakuin udah. Tanya mana bukti Alkitabiah? Iya, udah jangan nangis. Baru Ya udah. Oke, Bang Bakso. Sebentar, Bang Bakso. Iya. Sabar, kita maju diskusinya. Udah. Sekarang kita kembali kepada topik Oten salah sembah. Oke, lanjut. Oke. Ya, itu kan pertanyaan itu kan saya jawab tidak. Tunggu Bang Bakso.
Saya ucapin sama Bang Bakso selamat siang, selamat sejahtera, Bang Bakso. Tadi saya nyimak dari bawah nih ya, yang dimana host ini membawakan tema Oten Salah Sembah. Ya, LGR ataupun TPU ini saya nggak ngerti apa panjangannya ya. Iya. Itu longor dan tipu-tipu Bang, longor dan tipu-tipu. Oh, lanjut. Gitu ya. Longor dan tipu-tipu itu nubuatan. Enggak, longor dan tipu-tipu itu nubuatan. Nanti akan mengenapi. Judul ini pun nggak dewasa lagi. Judul ini. Lanjut. Ya, lanjut. 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 Udah Bang Bakso. Bang Holang mau bicara dulu. Jadi gini, Bang Bakso, tadi katanya secara ilmiah tidak bisa nyatu dengan kata kitab. Iya. Oke, kalau abang mau bantah, Oten Salah Sembah nih, boleh Bang. Aku juga mau pengen belajar nih Bang. Ternyata kalau Oten itu tidak salah sembah Bang. Enggak lah, enggak salah sembah lah. Ya, yang dimana kalau kita berbicara tentang kitab, yaitu kita tuh merujuk ke yang namanya Yesus. Betul nggak Bang Bakso? Iya betul. Betul. Yang dimana Bang Bakso ya, maaf ya Bang Bakso, kalau orang kita Kristen atau orang Kristen itu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Nah, saya boleh bertanya kan Bang Bakso, cuma kita pelan-pelan ya Bang Bakso. Ya. Nah, di mana ayat mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dan kan utusan? Dengar, makanya kita harus merujuk kepada ayat Alkitab Yohanes 1 ayat 1 ya, bahwa firman itu pada mulanya firman. Kan begitu, tentu merujuk lagi ke ayat Yohanes 8 ayat 58, sebelum Abraham saya sudah ada. Yohanes 10 ayat 30, bahwa saya dengan Bapa itu adalah satu. Nah, di situ kita rujukan kita ketika saudara-saudara muslim mengatakan itu ya. Jadi artinya semua dalil-dalil yang ada secara alkitabiah itu jelas menyatakan seperti Yohanes 5 ayat 19 menegaskan kesatuannya dengan Allah Bapa, di mana Allah tidak dapat melakukan apapun dari dirinya sendiri melainkan hanya meniru pekerjaan yang dilihatnya dari Bapa. Kan begitu? Iya, coba teruskan aja Bang. Untuk menegaskan kepada umat manusia dan murid-muridnya bahwa legitimasi Allah itulah yang ditegaskan. Yesus itu sering menyebutkan Bapa. Tapi gini loh, ketika kita merujuk tentang berbicara tentang Tuhan, yang jelasnya kalau Tuhan itu tidak mempunyai Tuhan lagi ya. Kenapa? Kalau kita berbicara tentang Tuhan, yang namanya Tuhan itu Sang Cipta, Sang Kuasa, Sang Esa ya. Iya. Berarti dia tidak mempunyai Tuhan lagi ya selain dia. Ya makanya kan kita harus merujuk kepada, balik lagi ke konsep kekristenan itu, Allah Tritunggal atau Trinitas itu. Kan begitu. Konsepnya kan Allah Esa memiliki tiga cara bagaimana keberadaannya berbeda, namun satu substansi atau esensi. Contohnya air berupa es, cairan dan uap, tetapi tetap juga dia air atau H2O. Bagaimana Yesus bisa jadi Tuhan? Ya artinya kita harus menjawab secara teologis. Tuhan Yesus itu mempunyai dua kodrat atau dua nature. Oke Bang, kabar Bang. Dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi. Ini disebut inkarnasi. Ini kata inkarnasi ini harus sentralistik loh ini. Allah menjadi manusia bukan berarti kehilangan ketuhanannya ya. Yesus itu lapar, haus dan lelah. Yesus menunjukkan kerentanan manusiawinya. Udah dulu Bang, udah dulu. Dapat melakukan mukjizat sebagai Tuhan. Itu di nature itu. Oke, coba Bang, aku minta Abang buka Lukas 6 ayat 12 Bang. Kenapa? Lukas 6 ayat 12. Nanti saya kalau buka, saya enggak jadi keluar. Kenapa? Ya harus buka dari Google nanti. Perangkatnya satu dia Bang. Oh, biar saya yang buka. Biar saya yang buka Bang. Oke, Lukas 6
ayat 12 ya Bang ya. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malam ia berdoa kepada Allah. Yesus berdoa kepada siapa Bang? Kepada Allah. Kepada Allah. Berarti di atas dia, masih ada di atas dia Bang ya. Nah, mari kita buka Yohanes 5 Bang. Yohanes 5 pasal 30 Bang. Ini Yohanes 5 ayat pasal 30, dia berkata Bang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Kalau kita berbicara tentang ini Bang, yang dimana dia tidak menghakimi orang dan tidak membuat kehendaknya melalui diri sendiri, melainkan ada yang menyuruh dia. Yang berarti dia itu Tuhan mendengarkan ada kata Tuhan di atas dia Mas Ian gitu. Ini noise musik dari mana ya? Ya. Nah, pertanyaan saya Bang, Yesus Tuhan, kalau kita Yesus Tuhan atau Allah, lalu sama siapa dia itu? Ajaran siapa datang sama dia? Buat siapa yang datang sama dia yang dia kehendaki Bang? Ya saya bikin narasi saya ya. Artinya gini loh. Tadi kan udah saya menegaskan, ketika Yesus itu melakukan pengajaran-pengajaran dan berfirman kepada murid-muridnya atau kepada yang menyaksikannya, kan dia tadi kita balik bahwa Yesus itu punya due nature. Dia di situ kan seutuhnya dia sebagai manusia, tentu dia harus melegitimasi bahwa Allah itu ada, sehingga Yesus dalam ayat itu kan tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kan menunjukkan bahwa Yesus itu bertindak. Pertanyaan saya kan begitu Bang. Dengar Bang, pertanyaan saya tadi udah sangat begitu. Ya saya udah paham, artinya kok ada lagi bapaknya kan begitu maksud Abang kan? Kalau dia sebagai Tuhan kan begitu. Ya. Kan begitu, makanya saya tadi bilang, Yesus itu menegaskan legitimasi Allah itu bahwa ada, karena Allah itu tidak dapat lihat, karena Yesus itu wujud Allah itu sendiri. Sehingga menunjukkan Yesus bertindak berdasarkan otoritas ilahi, bukan kemauan pribadi dan kekuatannya sendiri. Waktu melakukan pengajaran-pengajaran, menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar itu, Yesus mengacu kepada pengetahuan yang diterima. Dan penghakimanku adil, aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Karena tindakannya selaras dengan kehendak Bapa, maka penghakimannya adalah adil. Itu maknanya. Tentu konteks ketundukan kepada Bapa itu menegaskan hubungan Yesus dengan Bapa itu dan ketanya yang sempurna kepadanya untuk melegitimasi bahwa Allah itu ada, wujud nyata, jelas. Bukti kenabian itu kan Yesus memberikan alasan mengapa dia berhak dipercaya, bukan hanya sekedar klaim tanpa bukti. Dan dasar penghakiman kan penekanan pada keadilan, dan penghakiman berasal dari ketidakberdayaannya untuk bertindak atas kehendak sendiri, menunjukkan bahwa dia bertindak sebagai wakil dari Bapa itu, legitimasi bahwa Allah itu ada. Begitu. Karena dia seutuhnya sebagai manusia dalam melakukan firman dan pengajaran yang due nature tadi. Ya gini aja Bang, nah, ini aku maunya Abang yang baca ya. Jangan aku yang baca, Abang yang buka, boleh kan Bang? Kalau enggak hostnya, host. Kalau enggak Natalia coba Bang. Soalnya aku enggak ada kitab. Nah, coba dibuka 2 Yohanes 1 ayat 7 Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mbak Mikolin. 2 Yohanes 1 ayat 7 ya? 2 Yohanes 1:7 itu ya, penyesat itu. Oh iya, antikristus itu ya. Okay. Coba. Tulang bakso, tolong dibaca dengan jelas dulu Bang, saya dengar. Tunjukkanlah. Nih, 2 Yohanes 1:7 nih. Baca Bang. Tapi kok saya nggak bisa lihat screen ya, kenapa yang itu, mirroringnya? Ini udah jelas loh Bang. Iya, tapi di layar saya nggak ada kelihatan, itu maksudku.
kelihatan loh bang. Ini aku pakai monitor buat nge-live-kan di YouTube, di sini kelihatan. Terus di laptopku yang satunya juga kelihatan semua bang. Ini yang nonton juga kelihatan semua pasti. Iya, sama aku nggak kelihatan sih. Aku bukan bohong ya, nggak kelihatan. Entah handphone yang salah nggak tahu lah ya. Coba dibacakan apa? Enggak, kalau ini ayat 1 ini bang maunya karena abang tadi buat narasi seperti itu, aku maunya abang yang baca ini bang. Iya, maksudku kebetulan di layarku nggak kelihatan, itu persoalannya. Aku bacain aja ya, biar maju ya. Kok bisa begitu? Aku nggak. Aku bacain ya bang Bakso ya. Iya. Dengerin ya. Ya, 2 Yohanes 1:7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Dia datang sebagai apa dikatakan situ? Manusia. Apa? Ketika manusia tidak menyatakan dan tidak mengakui dia sebagai manusia, dikatakan menjadi penyesat. Sekarang Anda mengatakan Yesus itu tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah manusia. Berarti Anda itu jadi seorang? Gimana sih tadi udah saya bilang, Yesus itu kan memiliki 2 nature tadi saya bilang, 2 kodrat. Kok nggak mengakui? Waduh, makanya kita harus balik merujuk ke konsep kekristenan lagi. Lagian ayat itu kan untuk memperingatkan umat Kristen ini waspada terhadap guru-guru palsu, menyangkal kebenaran tentang Yesus Kristus yang datang dalam tubuh manusia, sehingga mengajarkan ajaran yang salah dan mengarah pada kesesatan ketika mereka membawakan. Gini bang, oke lah. Menyangkal kebenaran tentang Yesus. Gini lah. Kan, kalau saya ambil ayat dari kitab pun, aku yakin kalau abang itu pasti lari daripada teks yang ada di kitab, pasti muter-muter bang. Teks. Nah, sekarang gini aja bang. Secara logi dan akal bang, kita berbicara secara logi dan akal. Tunjukkan saya ayat yang menyatakan Yesus itu sendiri mengatakan dia adalah Allah atau Allah itu sendiri dan Tuhan itu sendiri. Gimana sih abang ini? Artinya gini loh. Tunjukkan gini bang. Kita berbicara tentang kita berbicara pakai data bang. Enggak, dengar dulu bang. Artinya kita bukan harus menuntut harus aku adalah Allah, karena ada tertulis bahwa ketika murid-muridnya mengkonfirmasi Yesus, apakah kau yang datang itu atau kau Bapa Allah itu? Ya, itu apa yang kau katakan, akulah guru dan Tuhan. Itu kan legitimasi sebagai Yesus itu Tuhan itu sendiri. Artinya gini loh, ketika Pak Prabowo tidak mengatakan bahwa dia presiden, manusia sudah pasti tahu, rakyat Indonesia secara khusus sudah tahu bahwa Pak Prabowo itu presiden. Bahkan masyarakat Iya. Sebentar nih Bang Bakso. Anda kalau mengalihkan kepada presiden itu udah dikenal karena melalui hasil demokrasi. Jangan-jangan Anda samakan. Dengar, sabar. Anda samakan dengan presiden, berarti Yesus ini dikenal dengan hasil konsili, hasil pemilihan juga. Ngeri bang, jangan, mending. Waduh, bahaya juga bang. Sinonimnya jangan abang samakan. Makanya saya bilang tadi, saintis dengan ketuhanan itu, keimanan itu sangat bertolak belakang. Meskipun kita percaya bahwa saintis itu dengan ilmu teologis itu ada kaitannya, kan itu kepercayaan kita. Ketika kita tidak percaya berarti kita Oke, gini aja lah. Abang percaya kitab? Ya percayalah, orang percaya. Itu kan udah keyakinan saya. Ya, percaya akan isi kitab? Ya percaya dong, orang saya mengimplementasikan dalam kehidupan sosial itu lewat Alkitab. Semuanya saya minta data dari abang dari kitab yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Abang lari-lari. Sekarang saya tunjukkan satu data lagi bahwa Yesus itu adalah utusan. Ya, kenapa? Yang dimana Yohanes 7 ayat 14, 15 sampai 16 dinyatakan. Dengar bang ya baik-baik. Tunggu ntar. Dengar bang. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah. Ke bait siapa dia bang? Masuk? Kenapa? Bait Allah. Ke bait Allah. Lalu mengajar di situ. Dia mengajar di bait Allah ya bang ya. Maka heranlah orang-orang Yahudi
dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Ya, jawab Yesus. Ini jawab Yesus loh. Kepada mereka, tetapi jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi Dia yang telah mengutus aku. Ajaran Dia bukan berasal dari diri Dia, dari diri Dia tadi ya, namun dari utusan, dari yang mengutus. Yang mengutus itu kira-kira siapa itu, Bang? Kenapa? Makanya tadi Bang, kan tadi saya bilang. Jangan dilarikan dulu Bang, kita secara logis dan akal dulu Bang. Iya, itu logis. Logisnya kan Yesus itu tetap melegitimasi keadaan Allah itu, bahwa Yesus kan dalam melakukan pengajaran itu sebagai sepenuhnya sebagai manusia, ya dia harus sering melakukan keilahian Allah itu, bahwa Allah itu ada. Kenapa enggak dalam dalil itu dikatakan gini? Inilah ajaranku, karena aku Allah sendiri dan Tuhan itu. Ajaranku terhadap kalian, bangsaku. Kenapa enggak ada gitu, Bang? Masa Yesus berkata begitu Bang? Karena kan Allah itu kan wujud nyata dari Yesus itu. Kan Allah itu kalau manusia. Enggak mungkin masalah. Nanti kontradiktif loh kalau begitu. Maka gini bakso dengerin bakso dengerin. Kan di awal tadi saya tanyakan tadi. Dengerin. Kan di awal tadi saya tanyakan bakso ini menuhankan siapa? Siapa Tuhan bakso? Atau bakso Yesus? Abang bolak-balik saya tanyakan. Stagnan Biar dulu. Bentar karena kau nggak punya data. Dengerin dulu, Bakso. Kemudian saya tanya, siapa Tuhannya Yesus? Kau bilang Bapa. Sama atau tidak? Kataku sama. Beda lah. Oten menyembah Yesus, Yesus menyembah Sang Pencipta langit dan bumi. Beda. Kami menyembah Yesus, Bang. Lanjut. Bahwa Allah itu ada, Yesus itu punya. Mungkin Yesus itu Bapa itu sendiri mungkin ya Bang Bakso ya. Tadi saya bilang. Ketika Yesus sebagai manusia sepenuhnya, itu kan hal sangat wajar dan linear dan normatif. Ya. Aduh. Jadi kedatangan Yesus di Allah itu kan berlangsung di perayaan hari raya. Artinya, makanya keheranan orang Yahudi itu karena Yesus mengajarkan dengan pengetahuan yang luar biasa, tanpa pernah belajar, kan begitu. Iya. Artinya itulah keilahian dia karena dia itu Allah itu sendiri yang maha tahu. Dia itu Allah itu sendiri, dia Bapa. Ajaran itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Mbak Natali, katanya Yesus ini tidak pernah belajar. Katanya Yesus itu nggak belajar. Coba tunjukkan yang di Lukas itu loh, yang belajar sama alim ulama. Itu karena luar biasanya Bang. Iya sabar Bang Bakso. Ternyata Yesus belajar. Sabar. Iya sabar. Ternyata Yesus belajar. Tunggu ya. Tunjukin ya, bentar ya. Ini dia Lukas 2 ini ya, bentar. Iya. Dari kamera ya. Yesus belajar sama alim ulama. Dia enggak substantif, itu persoalannya, comok sana comok sini. Enggak, kan enggak belajar, katanya Yesus tambah belajar. Kita tunjukkan Yesus belajar. Sebagai manusia belajar lah. Comok sana, comok sini. Arti tidak belajar itu menunjukkan keilahiannya sebagai Allah. Iya, itu kemanusiaannya yang belajar Bang Greg. Aku paham ya Bang Bakso ya. Ya. Giliran kayak gini kemanusiaan. Kayak gitu. Itu kemanusiaan. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Sama para ustadz ini ya. Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Nanya-nanya sama alim ulama. Kok gak nanya sama pendeta ya? Belajar dia ternyata. Nanyanya ke Pak Ustadz, ternyata Tuhan Anda. Ngeri. Ternyata belajar deh ya. Iya, ke Ustadz, nanya-nanya dia ke alim ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencret kau sama mualaf di sini. Nanyanya ke alim ulama ini, Tuhan belajar ke alim ulama. Ini bolak-balik ini diskusi. Kak Natalia, itu Kak Natalia, apanya diperjelas Kak Natalia? Tertulis di mana biar dia nggak bilang ini ngarang-ngarang. Ini Bakso bisa dicek di Lukas 2, menunya 42 ya. 46. Oh ya 46, salah bicara.
Bapak salah bicara. Mohon maaf, kemanusiaan saya kan manusia wajar kalau salah. Oh iya. Lukas 2:4. Nah, kemanusiaan saya ini kayaknya kurang minum air putih kayaknya kemanusiaan saya ini. Lupa dia kalau di Bible-nya ada Yesus belajar. Jederkon. Dua nature. Jadi apa sih kalian mau bantah? Tadi kan Bang Bakso bilang Yesus nggak belajar tanpa belajar. Maksudnya tanpa belajar itu menunjukkan keilahiannya ketika dia merujuk sebagai Allah. Masa Allah belajar? Bang Bakso. Itu kan tadi seutuhnya manusia sebeutuhnya Tuhan. Dua kodrat itu tadi. Makanya kemanusiaan saya minum air putih dulu ya Bang Greg. 1 menit saya kembali. Ilmunya begitu-begitu aja nggak maju. Udah lama kita diskusi host, tapi sepertinya belum teruji intelektual Anda itu. Dengar dulu. Kamu bicara intelektual. Ketika Yesus kita bicara ilmiah, saya bilang mana bukti ilmiah Muhammad membela bulan? Kalian ngeyel ya Alkitab. Kau kesana lagi loh. Kita udah maju padahal. Begitu. Kalian kan comok sana comok sini. Saya pun ini harus diskusi dua arah loh. Jangan begitu. Ya dengar dulu. Kalau kalian terus saya ditanyakan saya, ya tentu kemampuan saya pun kan terbatas. Masa si comok sana comok sini Iya dengar dulu Bang Bakso. Ketika dia belajar daripada ulama tadi, dia mendapat ilmu, lalu dia bersyukur kepada ulama itu. Dia menyebut ulama itu Allah, yang dimana tertulis di ayat di Matius 11 ayat 25. Dia berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan. Dia mengatakan ulama Tuhan. Gimana itu? Iya tadi udah saya jelaskan, kalau itu sih mutar-mutar sih kalau begitu Artinya makanya ini kan persoalan firman Tuhan ini kan, kalau narasi kita harus itu jadi absolut, itu bukan jadi Alkitab, itu namanya sama kita dengan Tuhan nanti kalau begitu. Dalam diskusi itu perbedaan pendapat itu dinamika dalam diskusi. Bukan jadi kalian dengarkan dulu. Kalian sebagai panitia ujian, kalian yang membuat ujian, kalian ikut ujian. Enggak, soalnya bakso. Kami pernah ada di sana nih, Bang Holong pernah ada di sana, Mbak Natali pernah ada di sana, Mbak Mikolin pernah ada di sana. Makanya paham, tahu. Karena mereka belajar. Itulah kan ini terlalu naif kalian bicara begitu. Tadi saya tanya di mana bukti ilmiahnya kalau Muhammad membela bulan, mana ada fenomena? Kau kesana lagi. Sepanjang sejarah ini bulan terbelah. Coba dulu. Udah. Tadi udah ditunjukin baru katanya Bang bumi itu datar. Di mana itu bukti ilmiahnya? Bumi datar. Bang Bakso. Tadi kan kita udah selesai, kita udah fokus ke tema tadi. Temanya Oten Salah Sembah. Kenapa kau lari ke sana lagi? Aduh. Nanti dikejar langit bertiang, bingung kau nanti. Makanya itu bukti, bukan saya bilang itu bukti ilmiah. Kan kalian yang menanyakan bukti ilmiah tadi. Matius ini mana bukti ilmiahnya? Kalau kau kejar itu, kan udah selesai tadi. Iya begitu dong. Ya udah, Bang Bakso. Ketika pemahaman itu berbeda dalam diskusi, itu dinamika dalam diskusi. Enggak apa-apa lo Bang Bakso, kok nangis sih? Enggak apa-apa, kita ikutin aja. Gue jadi baper ya. Biar mata melihat ini, biar pintar edukatif diskusi ini, itu maksud saya. Jangan comok sana comok sini. Iya jangan comok-comok. Kalau mau baca tuh satu perikop gitu ya Bang Bakso ya. Orientasi kita jelas. Edukasi apa? Give coin atau followers begitu. Give coin. Oke bentar ya, aku mau ada kerjaan tuh ya. Makasih ya. Ya siap-siap. Kalau ada kata-kata nggak berkenan, siap-siap Bang. Maafkan ya. Iya Bang, Bang. Makasih ya. Bang Bakso jangan kemana-mana. Kabur. Aku mau belajar loh. Bang Bakso kan katanya supaya pinter kan. Gak apa-apa, saya mau belajar. Gak apa-apa Bang Bakso jangan kemana-mana Bang Bakso. Iya nanti aku setelah selesai. Jangan dulu, jangan, ini belum selesai. Bentar udah ketampol, udah ketampol. Apa ya. Makasih ya. Aduh. Natalia, semua teman-teman ya. Aku turun dulu. Siap Bang, saya selalu Bang. Bung Ripa di RK ya. Oh iya. Siap-siap Bang. Saya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketampol dia sama Bibilnya. Ternyata Yesus belajar. Iya. Jederkon. Yesus belajar. Aduh, Yesus belajar kemudian memberikan pertanyaan. Tuhan kok mengajukan pertanyaan. Hari ini kepada alim ulama.
Ya, hari ini dokter kita Ibu Natalia, Kakak Natalia. Nah, pasien-pasien di bawah yang mau naik, silakan untuk berobat. Kebetulan saya bagian pemanggilan pasien Kakak Natalia. Oke, sebentar. Mana ya? Waduh. Apa itu? Aduh. Kasihan dia pasti kecapean ya itu ya, sampai ngorok gitu. Aduh. Aku kok nggak bisa kasih naik ya Bang Greg? Bisa lah. Nggak mau dia, nggak mau naik. Bentar. Coba Bang Greg yang kasih naik. Coba Oten tulis 3 lah. Bang Jimmy, naik Bang Jimmy. Novera ini bisa ini Novera ini coba. Yang buat yang di bawah. Ini yang di TikTok, sambil dibantu dong subscribe YouTubeku Natalia Iriani, Hijrah Khadijah dan juga Salam Satu Ilah. Tapi Salam Satu Ilahnya di situ udah dihandle sama suamiku. Makanya kalian kalau